warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Rahmat Bambang Anggono atas sambutannya. Untuk selanjutnya, Ayah dan Bunda akan dipaparkan materi terkait dengan program-program terbaru dari SD Integral Al-Fatah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Andi. Kepada Ustadz Andi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukronillah. Summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Bambang Anggono selaku pengawas YPI Al-Fatah Kota Batu, yang semoga Allah senantiasa jaga kesehatannya dan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada Bapak Rahmat dan keluarga. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan juga Ustadz Nur Imam selaku Kepala SD Negeri Al-Fatah Kota Batu, kepala sekolah kami yang luar biasa hebat di tengah kesibukan. Alhamdulillah masih sempat menghadiri sambutan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga Sada Eka, Sada Wika, Tim Pengembang, maupun ayahanda bunda yang hebat serta luar biasa, yang juga di tengah-tengah kesibukan bisa menyempatkan untuk menghadiri pertemuan Zoom meeting ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada seluruh ayah bunda yang telah luang dan hadir pada pertemuan secara langsung. Meskipun nanti pertemuan ini kami rekam dan kami upload ke dalam YouTube sekolah juga, tapi tentu akan lebih sempurna nggih rasanya kalau kita bertatap muka langsung, mendengarkan langsung beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda sekalian, sebagaimana yang sudah diketahui sebelumnya, insya Allah hari ini kita akan menyampaikan 3 poin penting kepada ayah bunda. Yang pertama terkait kegiatan kokurikuler, yang mana kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan juga pada pekan ini dan akan kami sampaikan tentang konsep dan tata caranya seperti apa. Selain kegiatan kokurikuler, kami juga akan menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang akan Ananda kita lalui pada bulan Ramadan khususnya, meskipun nanti akan ada edaran resmi dari sekolah. Kami rasa perlu juga untuk sekaligus kami menyampaikan secara lisan terlebih dahulu kepada seluruh ayah dan juga bunda. Adapun yang terakhir terkait update tentang sistem digital sekolah. Baik, bismillah, izin Ustadz Ustadzah dan juga ayah bunda, kami akan melakukan share screen kepada antum sekalian. Nanti mungkin Ustadz Eka kalau suara kami terputus atau tidak jelas bisa dibantu ingatkan. Baik, Baik, Ustadz Andi. bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Ustaz Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda Bunda, kami persingkat nggih karena juga mengingat waktu tentunya yang cukup mahal bagi kita semuanya. Webinar wali murid SD Integral Al-Fatah ada 3 poin yang sudah kami singgung tadi di awal. Kita langsung masuk ke poin yang pertama tentang kegiatan kokurikuler sekolah. Semoga sudah terlihat nggih di layar ayah bunda sekalian. Bismillah. Baik, jadi yang pertama ya Anda Bunda tentang kegiatan kokurikuler sekolah. Ini kami ganti ke file satunya, nggih, mohon izin. Jadi Ananda, pada pekan ini Ayah Anda Bunda akan kami minta untuk aktif serta ikut dalam kegiatan kokurikuler. Apa itu? Yaitu kegiatan yang sifatnya kehidupan Ananda dengan sosialnya. Nah, karena kita di jenjang SD, maka kami mengambil salah satu kegiatan yang kiranya sangat mungkin untuk dilakukan bersama ayahanda, bunda, dan juga ananda, yaitu kegiatan pembiasaan adab dan karakter Islam yang dilakukan di rumah bersama ayah atau bunda atau wali yang ada di rumah seperti itu. Nah, kegiatannya seperti apa ayahanda, bunda? Jadi nanti ringkasnya adalah Ananda akan melakukan beberapa kegiatan. Kemudian kegiatan tersebut didokumentasikan oleh ayah, handa, atau bunda. Seperti itu. Kemudian kegiatan atau dokumentasi-dokumentasi ini diedit sedikit, dibentuk satu buah gambar kolase, yaitu satu gambar yang terdiri dari beberapa foto. Begitu nggih ayah, handa, bunda. Nah, kegiatannya apa saja akan kita bahas lebih dalam pada slide-slide berikutnya. Jadi kegiatan kokurikuler siswa, kita mengusung tema BIAS atau judul BIAS, Bina Akhlak Islami, yang mana kegiatan ini dilaksanakan siswa 1 pekan sekali saja ayahanda bunda. Jadi mulai hari Sabtu sudah bisa dilakukan tugasnya sampai maksimal hari Ahad.
dalam satu pekan hanya mengirimkan tugasnya sebanyak satu kali saja. Nah, semoga dengan satu kali ini bisa menimbulkan dampak yang maksimal dan juga positif. Kemudian yang kedua, dilaksanakan di rumah masing-masing dengan pendampingan oleh orang tua. Nah, karena memang Ananda yang melakukan aktivitasnya, orang tua atau yang sebagai walinya, mungkin nanti emasnya, mbaknya, seperti itu, bisa membantu mendokumentasikan anaknya. Jadi tidak selfie ya ayahanda bunda anaknya, tapi difotokan oleh orang lain. Yang ketiga, ketentuan pengumpulan tugas yang berupa foto tadi, foto kolase. Kegiatan kokurikuler di rumah adalah yang pertama, foto dikumpulkan maksimal ayahanda bunda pada hari Ahad setiap akhir pekannya, sore maksimal pukul 5 sore. Jadi mulai hari Jumat sudah bisa dicicil bunda ayah sebenarnya begitu nggih. Jumat monggo di foto anaknya diminta berkegiatan, kita memfotonya, dijadikan kolase satu gambar banyak foto, kemudian dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Tapi maksimal sampai dengan hari Ahad pukul 5 sore seperti itu. Nah, dikirimnya ke wali kelas masing-masing melalui grup kelas ya Ayahanda Bunda. Nanti di sana wali kelas maupun kami ada kepala sekolah dan nomor humas sekolah ataupun kami sebagai tim pendukung juga Insya Allah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan feedback langsung kepada Ayahanda Bunda. Tapi insya Allah minimal seminim-minimnya maka wali kelas akan memberikan feedback untuk seluruh tugas Ananda pada hari Seninnya sekaligus direkap siapa saja yang sudah menyetorkan tugasnya, sekaligus dari wali kelas akan memberikan feedbacknya kepada ayahanda bunda sekalian. Jadi mohon eh, kerjasamanya ayahanda bunda untuk mengumpulkan tugas ini dan terkait responnya mungkin mohon dimaklumi gih kalau hanya berupa reaction atau mungkin kata-kata sedikit karena memang jumlah anak per kelas kan banyak juga gih ayahanda bunda. Tapi kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi yang jelas maksimal pada hari Senin wali kelas sudah mulai merekap siapa saja yang belum mengumpulkan tugas dan memberikan feedback kepada orang tua atau ayahanda bunda yang sudah mengirimkan tugasnya seperti itu. Nah, foto ini dibuat dalam bentuk kolase ayahanda bunda. Nanti kita lihat contohnya di file PPT yang sebelumnya. Jadi ada beberapa foto yang dijadikan dalam satu buah gambar seperti itu ayahanda bunda. Nah, dikumpulkan dalam beberapa jadi satu gambar. Kemudian foto ini berisi kegiatan Ananda yang mencerminkan budaya karakter Islam. Jadi seperti mungkin bangun pagi, sholat subuh, berwudu, kemudian mungkin infak subuh, sholat duha, mungkin membantu orang tua di dapur, di kebun, atau bagaimana begitu ayahanda bunda. Jadi kegiatan yang memunculkan karakter Islami seperti itu. Nah sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Sudah kami buatkan juga ayahanda bunda untuk tema per masing-masing jenjang. Yang jelas tujuan dari kegiatan ini adalah menimbulkan sinergisitas yang lebih erat lagi antara sekolah dengan orang tua ayahanda bunda karena memang ini sedikit curhat gih ayahanda bunda dari guru-guru di sekolahan jadi ternyata banyak gih ayahanda bunda anak-anak kita padahal kan kita sekolah Islam begitu ya cuman sayang begitu atau miris jikalau kita mengetahui ternyata Ananda berangkat ke sekolah dalam keadaan belum melaksanakan sholat subuh. Nah, ini kan tamparan gih untuk kita semuanya betapa sekolah sudah mendidik anak-anak kita semuanya diajarin mengaji, tahfidz, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, sayang pada teman, tapi sayang sekali hal pokok sholat wajib subuh saja sampai tidak dilaksanakan. Nah, karena ini kami berbenah ayahanda bunda, kita tidak mau keadaan ini terus-menerus begitu saja. Kami ingin memperbaiki semuanya karena memang pendidikan sejatinya adalah kerjasama antara rumah sama sekolah. Maka pertama tentu kami mengajak ayahanda bunda juga untuk jangan capek untuk mengingatkan anaknya sholat subuh. Jangan sampai alasannya kesiangan sehingga tidak sholat subuh. Enggak, ayah bunda itu salah. Jam berapapun kita bangun, jam 6 kita bangun, jam 7 kita bangun, tetap subuhnya merupakan kewajiban untuk kita semua maupun anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang sudah balik atau balighah. Nah, meskipun memang dalam niatnya bukan lagi adaan tapi kodoan, tapi tetap subuhnya harus dilaksanakan. Nah, ini mohon kerjasamanya ayah dan bunda. Selain nilai-nilai ibadah itu, maka kami juga mewajibkan mengirimkan tugas perbuatan baik di rumah. Meskipun insya Allah saya yakin semua ananda sudah melakukan perbuatan baik di rumah ayah dan bunda, tapi untuk mendukung gerakan itu lebih
aktif lagi agar lingkungan yang kita bangun benar-benar terasa lingkungan yang Islami, generasi Qurani, maka kami buat tugas seperti ini Ayahanda Bunda, yang mana tentu tugas ini sudah atas musyawarah diskusi dengan tim inti, tim pengembang dan juga persetujuan oleh kepala sekolah dan pengawas YPI Al-Fatah. Nah, kita masuk ke masing-masing jenjang Ayahanda Bunda. Untuk kelas 1, temanya rapi ceria, rajin, api semangat, dan cinta kerapian. Ada beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan, seperti misalnya membereskan tempat tidur di pagi hari, membereskan buku dan mainan setelah digunakan, menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri, menyapu dan mengepel lantai. Nah, ini sebagai contoh saja Ayahanda Bunda. Yang jelas temanya adalah rapi ceria, mencerminkan sikap yang rapi, yang rajin, juga api semangat dan juga cinta kerapian. Ya, seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau saya mau memfoto anak saya sedang merapikan misalkan rak sepatu depan rumah? Oh, boleh ayahanda bunda. Itu kan masuk ke dalam tema ini gitu nggih. Rajin, api semangat dan cinta kerapian. Nah, cuman contohnya kami berikan juga untuk memberikan gambaran lebih banyak kepada ayahanda bunda. Dan hal ini juga sudah kami sampaikan kepada wali kelas kami, Ayahanda Bunda. Jadi, alhamdulillah dari wali kelas juga sangat semangat untuk mensukseskan program ini. Bahkan di antara beberapa jenjang kemarin ada yang sepakat untuk menyeragamkan. Jadi Ayahanda Bunda jangan khawatir untuk kegiatannya akan dipandu oleh wali kelas juga. Oh, kelas 1 pekan ini kegiatannya ngapain seperti itu. Sehingga lebih tertematik per kelasnya atau per jenjangnya. Begitu Ayahanda Bunda. Nah, nanti untuk detail ini tidak kami bacakan semua ya Anda Bunda, cukup kami bacakan sampelnya saja karena tentu file ini juga akan kami kirimkan kepada antum semua melalui grup masing-masing seperti itu. Kita baca temanya saja. Jadi kelas 1 temanya rapi ceria, rajin, api semangat dan cinta kerapian. Jadi kegiatan yang mencerminkan 3 sifat ini. Kemudian kita lanjut ke kelas yang kedua, temanya adalah mandiri juara atau makan sendiri, diri terjaga, juga rajin ibadah. Nah, seperti itu Ayahanda Bunda. Nah, selanjutnya yang kelas 3, prosa indah atau program sholat dan cinta ibadah. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Kemudian yang keempat atau jenjang kelas 4 adalah sabar berjanji atau santun belajar berjamaah dan mengaji. Nah, kegiatannya juga ada di bawahnya ya Anda Bunda. Selanjutnya, yang kelas 5 temanya adalah mentari, mengaji, santun, dan berliterasi setiap hari. Yang terakhir, yang keenam atau yang kelas 6 adalah lebah sakti. Apa ini? Lembut berperangai, beramal, sodakoh, sholat, dan berbakti. Nah, nanti untuk kegiatannya ya Anda Bunda kami kuatkan kembali akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Kegiatannya untuk pekan ini apa ya? Begitu Ayahanda Bunda. Jadi monggo ditunggu saja. Itu terkait co-kurikuler Ananda kita yang insya Allah Ayahanda Bunda kita sepakati tinggi bahwasanya mulai Sabtu Ahad ini sudah bisa dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Nanti filenya akan kami kirimkan juga melalui grup kelas masing-masing. Nah, kita lihat bagaimana sih contohnya Ustadz begitu Ayahanda Bunda. Nah, ini semoga sudah tampil di Ayahanda Bunda file PPT-nya. Ya, nah jadi kurang lebih Ayahanda Bunda seperti ini gambaran atau contoh foto yang dikirimkan. Jadi dalam satu file Ayahanda Bunda kan biasa ya kalau ngedit-ngedit segala macam ngotan Ayahanda Bunda tuh monggo Bunda jadi satu gambar dimasukkan beberapa dokumentasi Ananda. Mungkin yang di sini sedang belajar contohnya begitu nggih. Yang di tengah-tengah ini ada yang sedang ujian itu kami berikan sampel saja Ayahanda Bunda. Nanti monggo bisa disesuaikan editannya kami bebaskan kepada Ayahanda Bunda. Cuman kami himbau nggih Ayahanda Bunda untuk meramaikan akun medsos kita juga. Monggo Ayahanda Bunda gambar hasil editan panjenengan bisa antum upload ke medsos masing-masing. Nah, seperti itu. Bisa diupload ke Facebooknya atau Instagramnya dan jangan lupa di tag akun sekolah kita nggih Ayahanda Bunda. Nanti kami repost pulang dan untuk meramaikan story kita dan komentar-komentar Ayahanda Bunda seperti itu. Ya, jadi ini contoh kolasenya Ayahanda Bunda. Itu terkait poin yang pertama, kegiatan co-kurikuler. Nanti insya Allah jika ada pertanyaan, monggo bisa diakhirkan di Ayahanda Bunda, bisa dicatat terlebih dahulu, barangkali seperti itu. Kita lanjut ke poin yang kedua, langsung saja, tentang program Ramadan. Jadi penanggalan
kegiatan kita sampai dengan nanti silaturahim Syawal ayahanda bunda. Alhamdulillah kemarin kami sudah rapat dengan tim dari KBTK Yabunaya dan juga SD tentunya, didampingi dengan Bu Dikdas atau Departemen Pendidikan Dasar YPI Al-Fatah Umi Retno, didampingi juga dengan Humas Yayasan dan juga Ketua Elwaf seperti itu. Jadi kita berkolaborasi ayahanda bunda terkait sinkronisasi kegiatan kita selama di bulan Ramadan. Jadi insya Allah ya mudah ini kegiatan kita pada hari Jumat 14 Februari. Benar nggih? Oh 13 ya itu salah ketik nih. Oke, Ayahanda Muda ya itu kami salah ketik sampai tanggal 13. Tanggalnya salah ya. Jadi mulai hari ini sampai dengan nanti di tanggal 13 Februari hari Jumat adalah KBM seperti biasa Ayahanda Bunda. Tidak ada tanggal merah, tidak ada kegiatan PHBI maupun PHBN, kegiatan normal seperti biasa. Kemudian masuk di tanggal Senin 16 Februari, kalau di kalender itu cuti bersama gitu Ayah Bunda, cuti bersama tahun baru Imlek. Namun SD Al-Fatah anandanya tidak libur, Yaba juga sama, melainkan masuk sebentar untuk mengikuti kegiatan pawai tarhib Ramadan seperti itu. Nah, untuk tempatnya kelas bawah adalah di mohon maaf, kelas 1 dan 2 saja Ayahanda Bunda. Kelas 1 dan kelas 2 tempatnya adalah di alun-alun Kota Batu. Nanti pengantaran, penjemputan juga di sana. Kita gabung dengan adik-adik dari KBTK Yabunaya seperti itu. Nah, untuk yang kelas 3, 4, 5 dan juga 6 kita pawai Ramadannya nanti di THK atau Taman Hutan Kota Batu. Terkait detail rute, kemudian penjemputan akan diinformasikan kembali Ayahanda Bunda. Nah, jadi kegiatan pada hari Senin, Ananda cukup mengikuti kegiatan pawai Ramadan saja. Setelah itu boleh istirahat di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya di hari Selasa, besoknya tanggal 17 Februari, tanggal merah ya Ayahanda Bunda. Kita semua libur tanggal merah tahun baru Imlek. Selanjutnya hari Rabu sampai dengan hari Jumat di pekan yang sama, 18 sampai 20 Februari adalah libur permulaan puasa Ayahanda Bunda. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah untuk Muhammadiyah sudah memutuskan 18 Februari sebagai awal Ramadan seperti itu. Tapi kita masih menunggu juga dari pemerintah yang jelas insya Allah di 18 sampai 20 kita tetapkan sebagai libur permulaan puasa. Nah, seperti itu Ayahanda Bunda. Kemudian kita masuk ke pekan berikutnya di hari Senin pada tanggal 23 Februari sampai 27 Februari. Nah, di sana adalah KBM kurikulum Ramadan. Jadi Ananda selama satu pekan penuh pada tanggal 23 sampai 27 Februari kegiatan Ramadan, masuknya pukul 7.30 untuk semua kelas, kepulangannya di bulan Ramadan pada pukul 12.30 atau jam setengah 1 siang. Seperti itu Ayahanda Bunda. Nah, itu full pada kegiatan pekan tersebut. Pekan berikutnya kita masuk ke bulan Maret, Senin sampai dengan Jumat juga, 2 sampai 6 Maret 2026. Ananda sudah langsung memasuki pekan ujian atau penilaian sumatif tengah semester genap Ayahanda Bunda. Yang mana masuknya sama pukul 7.30. Kemudian kepulangannya karena pekan ujian, maka kepulangan sebagaimana biasanya kita nggih Ayahanda Bunda pulang pada pukul 11.00 seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut Ayahanda Bunda, di pekan sebelum ujian ini beberapa ananda yang khususnya mengajinya sudah di Al-Quran maka akan diundang ke sekolah lebih awal Ayahanda Bunda pada pukul 7.00 untuk mengikuti kegiatan tadarus di Masjid Al-Juwariyah begitu nggih. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan pekan STS Ayahanda Bunda pada pekan berikutnya di tanggal 9 sampai 10 Maret hari Senin dan Selasanya kita ada kegiatan Pondok Ramadan untuk ananda kita nggih Ayahanda Bunda. Nanti untuk detailnya tentu akan kami kirimkan juga edaran resminya di Ayahanda Bunda melalui surat yang biasa kami kirimkan. Tapi untuk memberikan gambaran, Ananda masuk pagi, pulang juga jam 11, kurang lebih Ayahanda Bunda. Nah, itu Pondok Ramadan selama 2 hari. Pada hari Rabunya, tanggal 11 Maret, untuk yang kelas bawah mengikuti buka bersama. Jadi masuknya sore, kelas bawah. Kelas atas, ya oke, jadi yang kelas bawah nanti ada ya udah. Yang kelas bawah masuknya kurang lebih pada asar nanti akan diinformasikan kembali jam berapa kepulangan juga pada maghrib nih setelah buka bersama. Nah, untuk yang kelas atasnya bagaimana Ustadz? Hari Rabu.
di hari yang sama, kelas atas masuk pagi. Jadi jangan salah nih ayahanda bunda. Yang kelas 1, 2, dan 3 masuk sore karena kegiatan buka bersama, Ba'da asar masuknya. Yang kelas atas masuk pagi, ananda kegiatannya bakti sosial kelas atas seperti itu. Nanti untuk kepulangannya akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, untuk yang kelas bawah, ya, untuk yang kelas bawah sudah mulai masuk di libur Syawal, guys. Setelah itu berarti ayahanda bunda. Setelah kepulangan buka bersama sudah mulai masuk ke libur Syawal. Kamisnya Ananda kelas bawah tidak masuk. Nah, di hari Kamis 12 November, 12 November, 12 Maret, maka yang kelas atas ada kegiatan buka bersama. Adik kelas bawah sudah libur Syawal di 12 Maretnya, seperti itu. Nah, kelas atas masuk sore buka bersama, nanti kepulangan biasanya setelah tarawih ayahanda bunda. Jadi sekaligus tarawihan di Masjid Al-Juwariyah, seperti itu. Hari itu juga menjadi hari terakhir untuk masuknya kelas atas. Nah, hari Jumatnya, hari tenang ayahanda bunda untuk seluruh ananda, guru-guru persiapan rapotan tengah semester genap. Nah, hari Sabtunya 14 Maret 2026, pembagian rapor sumatif tengah semester genap. Nah, itu tipung ayahanda bunda. Jadi Sabtunya ayahanda bunda yang datang ke sekolah untuk menerima rapot tengah semester genap ananda, seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 16 Maret sampai 27 Maret di ayahanda bunda, ada kurang lebih 2 pekan di sana, ya, itu adalah libur Syawalnya Ananda. Betul, libur Syawalnya Ananda, yang mana Ananda masuk kembali setelah Syawal adalah pada tanggal 30 Maret hari Senin. Ananda masuk hari pertama mengikuti kegiatan silaturahim Syawal bersama-sama dengan seluruh siswa di sekolahan. Seperti itu ayahanda bunda. Nah, informasi tambahan, setelah libur permulaan puasa pada tanggal 23 Februari sudah mulai bisa mengumpulkan zakat fitrah ayahanda bunda. Bagi yang berkenan mengumpulkan zakat fitrah bersama sekolah, kami bekerja sama dengan lembaga Wakafi Al-Fatah atau El-Waf. Itu ananda sudah bisa mengumpulkan zakat fitrah di hari pertama masuk pada bulan Ramadan sampai dengan hari terakhir masuk atau rapotan, ya ayahanda bunda. Barangkali kok lupa belum zakat fitrah gitu nggih. Insya Allah monggo ayahanda bunda bisa mengirimkan zakat fitrahnya sampai dengan 14 Maret atau hari rapotan, yang mana insya Allah penyaluran zakat fitrahnya bersama Elwaf akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Maret tahun 2026. Nah, kemudian juga kami juga membuka kesempatan bagi ayahanda bunda yang ingin mengumpulkan baksosnya kepada warga yang membutuhkan. Tentu terkait flyer terkait akan kami kirimkan detailnya ya Bunda, apa saja yang boleh disumbangkan atau apa saja yang kami terima untuk kita salurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi pada hari awal masuk Ramadan juga boleh pengumpulan bakti sosialnya. Nanti kepada siapa dan di mana akan kami informasikan lebih lanjut. Itu beberapa kegiatan kita ayahanda bunda pada kegiatan sampai dengan masuk Syawal setelah liburan Syawal Ananda. Yang terakhir terkait update kegiatan atau update kabar sistem digital SDIA. Kami informasikan kepada ayahanda bunda bahwasanya mulai hari ini setidaknya begitu SD Al-Fatah sudah mulai bermigrasi ayahanda bunda, yang sebelumnya kita menggunakan Sidix, kita sedang persiapan tahap migrasi kepada aplikasi yang baru, yang mana aplikasi ini dikembangkan sendiri oleh tim IT-nya YP Al-Fatah. Ya Bunda, mohon doa dan dukungannya karena memang secara keuntungan tentu lebih untung kalau yang mandiri begitu kurang lebih ya Bunda, karena memang kalau kerjasama dengan pihak lain ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa diberikan kepada kami yang ingin kami kembangkan, sehingga berangkat dari motivasi motivasi tersebutlah Al-Fatah mengembangkan aplikasi mandirinya meskipun sampai saat ini baru berbasis website saja ayahanda bunda. Nah, ini coba kami demokan sekaligus kepada ayahanda bunda, kami perlihatkan sekilas. Jadi di websitenya Al-Fatah, nah bagi yang belum kenal barangkali ayahanda bunda, monggo mampir-mampir ke website kami ya ayahanda bunda. Nah, jadi ini website kita, sekolah kita, ada button masuk di sebelah pojok kanan atas ini. Itu kalau ayahanda bunda klik akan lari ke microsite-nya s.id. Oh ya, ini saya klik saja ya ayahanda bunda. Ini saya klik. Nah, kalau diklik, nah
nanti akan lari ke microsite-nya Humas YPI Ayahanda Bunda. Di sini sudah ada seluruh nomor admin begitu nggih. Mulai dari adminnya Humas Yayasan, Humas SD, Humas Dker KBTK Ya Bunaya, Humasnya Elwaf. Ini belum terupdate berarti. Harusnya juga sudah ada button untuk admin keuangan nih ya, Ayahanda Bunda. Sudah kami refresh. Ada juga nomornya admin keuangan bagi ayahanda bunda yang ingin menanyakan terkait informasi tagihan pembiayaan juga bisa melalui WhatsApp berikut ya ayahanda bunda di admin keuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah konsultasi keuangan bagi ayahanda ayahanda bunda yang ingin diskusi lebih lanjut tentang keuangan, monggo bisa menghubungi di bagian konsultasi keuangan. Jadi kalau informasi tagihan mau membayarkan atau mau mengirimkan bukti transfernya, monggo bisa langsung ke admin keuangan. Tapi untuk info lebih lanjutnya, diskusi terkait kebijakannya melalui nomor yang dipegang oleh Ustadz Malik atau di konsultasi keuangan seperti itu. Nah, ayahanda bunda bisa masuk ke button yang paling atas login juara.app seperti itu ayahanda bunda. Kita coba klik saja seperti ini. Nah, ini dia ya anak muda. Kurang lebih ini tampilan aplikasi kita yang berbasis websitenya. Saat ini masih dalam tahap pembukaan akun orang tua oleh TU kami Ayahanda Bunda. Insya Allah segera kami kejar untuk selesainya. Jika sudah ready untuk akunnya akan segera kami berikan kepada Ayahanda Bunda beserta loginnya melalui yang mana seperti melalui website yang mana seperti itu. Jadi ini untuk domain kita alfatah.juara.app/login. Ini halaman kita Ayahanda Bunda. Nanti bisa masuk sebagai orang tua. Di bawah ada orang tua seperti itu. Oke. Tapi memang untuk akunnya masih belum selesai semua Ayahanda Bunda. Mohon ditunggu dan mohon juga support dan dukungannya. Insya Allah melalui website ini bisa dicek terkait tagihan dan juga kehadiran Ananda. Nah, terkait sistem kehadiran pun sedang dalam pengembangan oleh tim IT-nya kami Ayahanda Bunda. Jadi ke depan memang rencana kami Ananda ketika datang sudah disiapkan device khusus untuk kedatangan dan juga kepulangannya seperti itu yang bisa dicek langsung oleh ayahanda dan juga bunda. Saat ini kami di tahap input data orang tua untuk mengenerate-nya sebagai akun orang tua. Insya Allah jika sudah selesai akun orang tua akan segera kami jabrikan kepada ayahanda bunda terkait cara loginnya dan user maupun passwordnya seperti itu. Nah mungkin itu ayahanda bunda materi yang ingin kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Terakhir mungkin ada sedikit motivasi begitu ya ayahanda bunda. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan juga kepada ayahanda bunda selaku orang tua ananda. Yang pertama terkait ibadahnya anak-anak. Mari ayahanda bunda sama-sama kita membentengi anak-anak kita. Tentu saya yakin banyak yang sudah pegang gawe sendiri ya ayahanda bunda. Nah ini sayang kalau tidak kita bentengi juga dengan ibadah yang maksimal. Minimal bunda ketika subuh anaknya dibangunin, diajak sholat, meskipun kesiangan gitu ya, diajak sholat, dibilangin sudah wudhu atau belum, karena meskipun kelas atas tidak kemungkinan mereka sholatnya tanpa wudhu begitu ayahanda bunda, mungkin karena batu kotanya dingin begitu nggih. Nah sehingga mereka malas wudhu, sekedar membasahkan kedua telapak tangan saja dan bilang sudah wudhu pak, sudah wudhu bu. Nah seperti itu nggih. Nah ke kami pun sama ayahanda bunda, ke guru-guru begitu ya, sudah wudhu mas, sudah wudhu mbak. Kalau mbak kami belum menemukan sih ya ayahanda bunda, sudah wudhu mas, sudah Ustadz, padahal belum seperti itu. Nah, sehingga ini mohon kerjasama ayahanda bunda. Sholat subuh adalah hal yang sangat urgent bagi kita. Jangan sampai anak kita itu tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, tentu ini butuh dukungan kerjasama ayah dan juga bunda di rumah. Yang kedua, ayahanda bunda terkait capaian mengaji anak-anak kita, tahsin maupun tahfidnya. Guru-guru kami sudah kami pantau bahkan tanda kutip kami paksa begitu ayah dan juga bunda untuk senantiasa melaporkan kepada kedua orang tua apa tugas ananda pada hari esok. Harapan kami adalah dengan demikian ayah anda bunda bisa mengecek grup ngajinya anak-anak dan membantunya di rumah begitu ayah anda bunda, dibantu, ayo mas ini ngaji dulu halaman sekian sama bapak sama ibu seperti itu. Setelah ngaji sama ayah dan juga bunda atau mungkin masnya atau mbaknya, monggo ayahanda bunda jangan lupa untuk laporan di grup, karena laporan di grup juga merupakan kontrol kami kepada ayahanda bunda terkait ngajinya anak-anak begitu nggih. Jangan sampai di sekolah diajarin segala macam, dipaksa ada jam tambahan segala macam, yang di rumah ternyata ya sudah acuh cuek tidak peduli dan lain sebagainya. Tentu
keberhasilan akan sangat susah nampaknya ayahanda bunda kita capai kalau tidak ada kerjasama di antara sekolah dan juga orang tua. Nah, dengan demikian mohon izin ayahanda bunda kami mengingatkan, yuk sama-sama kita pantau, kita bina, kita didik anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita Allah memberikan taufik, Allah berikan kemudahan dan hidayah sehingga anak-anak kita menjadi anak yang hebat, yang sukses juga soleh dan juga solihah. Amin Allahumma amin. Begitu ayahanda bunda yang dapat kami sampaikan kepada ayah dan juga bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah terkait kegiatan kurikuler tadi akan kami kirimkan segera melalui grup kelas dan akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Jika ayahanda bunda ada pertanyaan, monggo kami berikan kesempatan sebelum Zoom meetingnya diakhiri. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin saja, saya Nggih, Pak bertanya. Rahmat. Oh, nggih, silakan. Ya, saya terima kasih, apresiasi sekali. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan ini salah satu untuk menyelamatkan generasi kita ya dengan adab hadis, contoh Rasulullah maupun isi Al-Quran. Saya kira yang disampaikan tim pengembang ini, misalnya Eka, Wika, sama Ustadz Andi dan Ustadz Nur ini luar biasa. Inilah memang kita untuk menjadikan anak kita selamat dunia dan akhirat dan sukses menjadi khalifah. Saya usul mungkin tidak, mungkin tadi wajibnya yang satu ahad aja, tapi mungkin kalau ada wali santri yang ingin lebih setiap hari ya monggo, nggak apa-apa, ini usulan saya. Kemudian ini kita membina anak-anak kita bersama. Saya akan mengapresiasi ada juara 1, 2, 3 untuk masing-masing kelas. Nanti dari kami yayasan mungkin akan memberikan sedikit hadiah untuk anak-anak kita. Itu nanti nanti kriterianya silahkan Ustazah Eka, Wika, sama Ustadz Andi untuk membuat kriteria siapa yang juara sehingga memotivasi teman-teman yang lainnya. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Insya Allah begitu. Tadi ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Rahmat bagi ayah dan bunda yang berkenan untuk mengumpulkan setiap hari. Itu nanti bagaimana? Itu nanti akan dijawab oleh Ustadz Andi. Kemudian akan diadakan juara 1 sampai 3 dari setiap kelas yang nantinya akan diapresiasi oleh yayasan. Kita tampung dulu ya Ustadz Andi. Untuk ayah dan bunda, jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Nanti kami pilih ya ayah bunda. Monggo. Oke, sepertinya belum ada. Maka kami harapkan Ustadz Andi dapat menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Kepada Ustadz Andi, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Ustazah Eka. Kami ingatkan kembali kepada ayahanda bunda yang ingin bertanya, dipersilakan memencet button raise hand ya, nanti akan dipilih sama Ustazah Eka. Nah, terkait masukan dari pengawas kami, ayahanda bunda, kami sangat mendukung sepenuhnya. Jadi ayahanda bunda yang Masya Allah semangat yang berapi-api, rajin, ingin mendokumentasikan anak-anaknya setiap hari, dan ingin mengirimkannya di grup kelas, menguploadnya ke media sosial, dan men-tag akun sekolah kita. Monggo ayahanda bunda, kami dukung sepenuhnya. Silakan, tidak apa-apa, karena memang grup itu adalah grup kita semua ayahanda bunda. Monggo dipenuhi saja grup kita, begitu ya. Cuman mau mohon sama pengertiannya. Mungkin kalau barangkali sedikit respon atau berupa reaction saja yang kami berikan kepada ayah bunda pada sesuatu hari tertentu ketika kami juga ada kesibukan yang lainnya, tapi yang jelas tidak kami larang ayahanda bunda yang mau mengirimkan rutin, hari Ahad mau ngirim sedang merapikan rak sepatu, hari Senin mau ngirim mau mengirimkan kegiatan sekarang menyapu halaman rumah dan seterusnya, tuh monggo ayahanda bunda silakan. Assalamualaikum Ustaz, ada izin dia mengirimkan foto kelas Ananda. Monggo ayah bunda, terima kasih banyak. Nah, sedikit tambahan ayahanda bunda terkait kegiatannya, jadi tidak nanti kan akan dipandu oleh wali kelas juga begitu nggih. Jadi bisa jadi nanti gambarannya adalah dalam satu gambar ada beberapa macam kegiatan, menyapu, rapikan tempat tidur, berwudu dan lain sebagainya, atau bisa jadi dalam satu gambar hanya ada satu kegiatan dengan berbagai angle dan
gaya atau pose Ananda seperti itu. Nah, selanjutnya terkait apresiasi dari yayasan ini, Masya Allah, kabar gembira ya buat kita semua, Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas support dan dukungannya. Jadi monggo Ayahanda Bunda, tentu kita tidak menjadikan hadiah sebagai tujuan utama kita, begitu nggih. Tujuan kita tetap adalah membangun karakter Islam, dan kami sebagai bentuk apresiasi akan mencoba meramu poin-poin penilaiannya apa saja, dan akan kita upayakan, akan kita pilih yang terbaik di antara yang terbaik, dan kami umumkan di depan anak-anak agar juga anak-anak memiliki motivasi yang kuat untuk segera difoto sama ayah atau bundanya seperti itu. Oke. Mungkin itu jawaban dari kami, Ustaz Eka. Monggo kepada ayah bunda yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Monggo Ustaz Eka. Terima kasih banyak Ustadz Andi. Kalau yang angkat tangan ini tidak ada, tapi dari obrolan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz Andi. Kami bacakan yang pertama dari Bunda Laila Tusnaini. Ustazah, untuk yang kokurikuler itu kan dikirimnya seminggu sekali nggih. Nah, yang dikirimkan itu kegiatan selama 1 minggu atau yang hari minggunya saja. Kemudian dari bundanya Mbak Nadia Alesa, ada pertanyaan, Ustadz, untuk pawai membawa poster atau tidak nggih? Insya Allah 2 pertanyaan itu yang sudah muncul Ustadz Andi. Monggo bisa dibantu menjawab. Oke, baik, terima kasih kepada Ustaz Eka dan juga Bunda yang sudah bertanya. Jadi kegiatan itu cukup dipilih salah satu hari saja, Ayahanda Bunda. Misalkan Ayahanda Bunda longgarnya hari Sabtu sore ini, tuh monggo, ayo Mbak, kita kegiatan dulu foto. Atau longgarnya hari Ahad pagi nih, misalkan itu boleh Ayahanda Bunda. Atau misalkan Ayahanda Bunda mau dengan angle yang berbeda-beda atau hari yang bermacam-macam, itu juga dipersilahkan. Nanti tentu kan akan dipandu juga nggih Bunda sama wali kelas masing-masing, dan insya Allah diskusi kami kemarin mengerucutnya pada penyetaraan kegiatan perjenjangnya. Jadi misalkan ternyata di kelas 1 atau di kelas 2 diwajibkan oleh wali kelasnya kegiatannya merapikan atau tempat tidur seperti itu. Itu monggo mungkin satu foto ketika bangun tidur pagi, satu foto ketika bangun tidur siang, kemudian hari Ahadnya, begitu bisa Bunda. Atau mungkin satu foto ketika baru bangun tidur bergaya lagi ngantuk gitu kan ya Bunda, satu foto sudah berdiri merapikan selimutnya, satu foto sedang merapikan bantalnya, itu juga bisa begitu ya Bunda. Jadi insya Allah memudahkan orang tua, sehingga harapan kami semua orang tua mengirimkannya. Nah, terkait pawai Ramadan ini mungkin bisa dibantu sama Ustazah Eka untuk menjawabnya langsung, Ustazah. Ya, silakan Ustazah Eka. Oke, terima kasih Ustadz Andi. Untuk ayah dan bunda, untuk kegiatan pawai menyambut Ramadan di tanggal 16 nanti, insya Allah tadi sudah dijelaskan ya sama Ustadz Andi, dan kami harap bahwa anak-anak bisa dipersiapkan untuk membawa poster, di mana nanti bisa berisikan kata-kata Islami yang memotivasi dan juga bertemakan untuk menyambut Ramadan. Insya Allah seperti itu, ayah dan bunda. Apakah ada pertanyaan lagi ayah dan bunda? Bisa di chat ataupun mengangkat tangan, nggih. Nggih, sepertinya sudah tidak ada. Nanti untuk ayah dan bunda, jika ada pertanyaan yang terlintas ketika kita sudah selesai Zoom, maka diperkenankan kepada ayah dan bunda untuk bertanya langsung kepada kami. Boleh menghubungi saya, Ustazah Eka, Ustadz Andi, ataupun Ustazah Wika. Insya Allah begitu. Begitu nggih, Ustadz Andi nggih? Insya Allah begitu sudah cukup. Nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah beri kelancaran dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak kepada ayah dan bunda yang telah meluangkan waktunya. Mari kita tutup Zoom meeting kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selanjutnya saya selaku moderator pada pagi hari ini memohon maaf jika ada salah dan hilaf, baik tutur ataupun laku. Insya Allah kita akan bersama-sama bersinergi untuk menghantarkan Ananda menjadi Ananda yang unggul, Islami, dan sebagai ikhtiar kita bersama untuk menyongsong SD Integral Al-Fatah sebagai
pencetus melahirkan generasi Qurani penyejuk hati. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.